CL aman. Aman ya. Saya senang banget Mas hari ini bisa ketemu Mas Dion. Alhamdulillah. Jadi saya tuh kemarin itu gini Mas, kecelakaan ya. Kemarin saya kecelakaan trail, saya jatuh dan ketiban motor, dengkul langsung kena. Maka salah satu kesalahan saya ketika itu adalah saya pijit 2 kali. Itu sakitnya minta ampun, karena mungkin ya kalau orang pijit tradisional kan semakin sakit itu yang dikejar. Makanya sakitnya minta ampun. Nah guys, jadi di depan kita ini ada Mas Dion. Saya tahu dari teman saya itu bahwa Mas Dion ini ahli MCO ya, Mas? Ya, saya MCO. sertifikasinya MCO, Massage. Massage cedera olahraga sama sport massage. ya. Nah kali ini kita akan sedikit ngobrol serius ya, sedikit serius lah. Ini soal kehidupan kita ini. Iya. Buat kita-kita ini yang suka motor, suka olahraga, perlu mengenal profesi MCO kayak apa. Karena hari ini saya sudah di terapi sama Mas Dion, dan luar biasa segar bugar saya hari ini. Karena ternyata di MCO itu otot-otot kita jadi apa? Jadi Dirilis lah ya. dirilis, ya, tuh dirilis. Ya, nanti apa itu dirilis? Otot-otot kita tanya Mas Dion ya. Yang pertama, terima kasih Mas Oji Ya, sudah datang ke sini, ke kediaman kami di MCO Dion. Ya. Solusinya dengkul, otek, ketek, sengklek. Ya. Oh, itu motonya Mas? Iya. Oh, oke ya. Iya. Motonya apa tadi? Solusinya dengkul, otek, ketek, Solusinya dengkul, otek, ketek, sengklek. sengklek. Wah, Iya. ngeri kan? Serem ya. Jadi yang pertama tentang spot massage dan MCO dulu ya. Spot massage itu pijat untuk kebugaran, dan MCO itu massage cedera olahraga. Jadi ada 2 hal yang sedikit berbeda cara penanganannya gitu. Nah, ketika kita berbicara spot massage itu kita metodenya menggunakan Swedish massage namanya. Swedish massage. Ya, jadi jadi metodenya MCO ini dari Swedia gitu. ya, Swedish massage. Jadi semua akademisi di Indonesia saat ini yang digunakan adalah metode Swedish massage untuk spot massage dan MCO-nya. Oh gitu. Ya. Dia itu bedanya dengan apa tadi? Pijat tradisional. Pijat tradisional sama fisioterapi apa Mas? Kalau MCO dengan fisioterapi ya, MCO itu bagian dari fisioterapi. Bagian dari fisioterapi. Kita penanganannya yaitu terapi manual namanya. Karena kita langsung. Jadi kalau dengan tradisional kita tentunya beda, dengan ada beberapa teknik yang tidak ada di pijat tradisional, kita ada khususnya di spot massage, di pijat kebugarannya. Ya gitu. Ya. Kalau boleh tahu dulu Mas belajar massage ini di mana? Saya belajar massage waktu itu, belajarnya benar-benar belajar itu di bangku kuliah waktu itu. Oh, dulu kuliah di jurusan olahraga ya. Itu untuk penanganan awal cedera, terus penanganan cedera itu ada. Cuman pengambilan sertifikat saya di Jakarta. Oh gitu. Ada sertifikatnya. Saya sih baru tahu ya, MCO ini baru kemarin-kemarin di YouTube itu kan beranda itu penuh sesak dengan banyak informasi ya. Nah, kebetulan muncul itu dari Solo itu ada siapa tuh namanya Pak Arif atau siapa gitu, atau Semarang lupa saya. Soal buka itu YouTube-nya tuh ternyata keren banget, itu luar biasa. Luar biasa. Karena saya itu orang yang jatuh hari itu pengen juga kesana awalnya, tapi kata teman saya itu bisa bulanan itu, wah luar biasa itu. Makanya kemudian teman saya menyarankan untuk ke sini Mas Dion ini. Pikir saya ya sama aja, toh itu juga hubungannya dengan otot kan gitu. Sementara yang terjadi untuk orang yang kecelakaan itu kan memang banyak kan potensi yang terjadi kan. Maka kalau yang saya lihat di YouTube itu ya itu kan bisa kena ACL atau apa meniskus atau apalah. Nah itu silakan Mas.
Jadi MCO yang secara menyeluruh itu apa yang dikerjakan, Mas? Untuk MCO pengerjaannya yaitu khusus untuk cedera-cedera yang sifatnya strain dan sprain, yaitu cedera yang bersifat di otot dan di sendi. Strain sama Sprain. sprain. Ya. Strain itu otot. Ya. Jadi misal ketarik gitu. Bahasa gampangnya mah otot Sleo. ketarik. Sleo ya? Ya, misal di betisnya ketarik, Iya, di iya, iya, hamstringnya iya, iya. ketarik. Itu biasanya cedera itu karena trauma ya? Bukan Yang sering terjadi? efek dari cedera itu nanti akan trauma cedera, tapi cedera itu biasanya terjadi karena ada kesalahan posisi pada saat melakukan sesuatu gitu. Itu bagusnya kalau orang cedera itu apakah langsung bisa ditangani MCO atau bisa lebih lama, ada resikonya nggak? Kalau secara tatanan cedera untuk persendian atau apapun itu bisa ditanganin 4 jam setelah cedera maksimalnya. Setelah 4 jam tidak boleh ditangani sama sekali. Oh gitu? Jadi sebelum 4 jam boleh kita masas. Atau boleh kita reposisi, bukan kita masas, maaf. Kita reposisi, hanya kita reposisi, bukan kita masas. Otot-ototnya ya? Terutama di persendian. Jadi misal ankle nih, cedera di ankle. Nah itu kita hanya reposisi di ankle. Kita tanpa masas. Risikonya kalau sebelum 4 jam? Itu justru sebelum 4 jam boleh. Tapi kalau 4 jam. setelah 4 jam itu kita menggunakannya metode RICE namanya. Betul ya, rice. RICE. Nasi ya, rice. Iya, rice. rice nasi. Nasi. Jadi RICE itu singkatannya rest, ice, compress, elevation. Oh, Rest diistirahatkan pada posisi bagian yang cedera. Ice penggunaan pendingin lah. Misal dikasih es. oh ya dikompres Apa, PS. dikompres es. Terus C kompresnya itu kita berikan penekanan, misal dikasih Perban, dibalut, kalau enggak dikasih keni apa gitu Iya, ya. iya, iya. Terus E-nya elevation itu posisinya Diangkat misal diangkat, pokoknya arahnya harus menuju ke jantung. Tujuannya? Biar tidak terjadi pembengkakan. Itu, ini yang terjadi pada saya itu ternyata saya telah melakukan kesalahan yang kayaknya fatal ya. Karena waktu saya jatuh kemarin itu, hal yang saya lakukan pertama itu langsung pijit. Wah itu, ya karena saya nggak punya referensi tukang pijit. Cuman karena memang panik ya, jatuh kaki bengkak. Malah Ya udah, dipijit. akhirnya hari itu juga nyari tukang pijit ketemu. Wah itu ngilunya minta ampun Mas. Malamnya pasti tambah bengkak. Walah, kacau saya bilang. Ya. Jadi hari ini tuh saya sama Mas Dion ini 1 bulan setelah saya itu kecelakaan ya. Kecelakaan naik motor. Kebetulan setelah di rongsen itu tulang saya itu ada yang retak. Nah kemarin itu karena pilihannya operasi atau mungkin penanganan secara tradisi ya, kayak sangkal putung gitu, saya milih untuk yang ke situ Mas, ke ahli tulang lah intinya. Ahli tulang. Oke, akhirnya saya sudah dilakukan penanganan dan alhamdulillah sebulan ini tuh memang sudah cukup lumayan ada progres. Ada perubahan. Tulangnya sudah nggak begitu sakit, posisinya juga enak. Cuman memang bagian otot-otot itu banyak yang prasangka saya tuh kok kayaknya ada yang belum benar. Berdiri masih ada yang ngilu-ngilu, pembengkakan masih terjadi sana sini. Makanya saya sangat bersyukur nih hari ini bisa ke sini dan tadi sudah kita sudah dilakukan tindakan. Ini sudah saya rasain enak banget memang. Boleh diceritain Mas apa yang terjadi dengan kondisi saya tadi itu? Ya, jadi ketika kita mengalami cedera itu ada yang namanya kekakuan otot, pasti ada, ya kan? Posisi yang pertama tadi di paha samping bagian dalam. Oh udah itu jelas. Ketika dipegang gini aja kan sakit ya tadi ya. Itu kirain saya itu yang ankle sengklek sekelan. Sekelan. Bukan kan? Bukan sekelan ya. Jadi tadi kemudian diurut, alhamdulillah udah ngerasain sakit lagi ya untuk di pahanya. Terus karena keluhannya adanya di lutut tadi ya. Jadi buat jalan nggak bisa tadi ya, maksudnya buat jalan tuh susah gitu ya. Nah tadi kita tangani di bagian paha, terus di bagian betisnya juga kita tangani, alhamdulillah sih. Memang tadi pada saat penanganan ya luar biasa, ada kayak apa tuh?
apa ya? Namanya Penampakan. ya penampakan otot yang Nah itu kalau misalnya, ini kita mengandai, kalau tidak ditangani segera, kasus-kasus kayak tadi itu apa? Risiko yang bisa terjadi apa? sebenarnya cedera itu ketika nggak ditanganin akan hilang rasa sakitnya dengan sendirinya. Oh gitu sebenarnya? Hilang rasa sakit ya, bukan sembuh ya, tapi hilang rasa sakit. Cuman resikonya Dalam yaitu waktu panjang. dalam waktu jangka panjang atau jangka menengah itu akan mudah cedera. Karena posisinya itu ya tidak sesuai. tidak sesuai gitu. Tapi kalau untuk hilang rasa sakit, ya hilang rasa sakit. Ya kalau engkel aja nih, misal engkel didiemin aja 3 bulan aja pasti hilang rasa sakitnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh hilang rasa sakitnya. Didiemin aja, cuman itu resikonya karena posisinya nggak pas, itu biasanya akan mudah cedera lagi. Gitu ya. Iya. Sejauh ini yang paling sulit ditangani untuk urusan apa? Massage MCO ini, Mas? Untuk yang paling susah Ya ditangani. biasanya itu yang agak butuh inilah mikir gitu. Yang aneh-aneh biasanya. Ya. Iya. Ya, termasuk ini tadi karena kendalanya ada Tulang retak. bekas retakan. Karena kalau di istilah masas itu kan ketika ada fraktur namanya itu ya, retakan di tulang itu Iya, sebenarnya fraktur, kan ya, nggak boleh dipijit, ya kan, nggak boleh dipijit. Makanya kita sebisa mungkin hati-hati menghindari tulang retak. Kita terus komunikasi. Iya. Emang itu sih keterbukaan satu sama lain itu yang Ya, utama. yang paling Termasuk kalau kita sudah apa bagusnya kalau udah di rongsen ya. Ya. Jadi memang kemudian prioritasnya itu sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh bagian-bagian kan Ya, gitu. betul. Ya alhamdulillah saya udah bilang tadi bahwa kemarin itu udah di rongsen. Ya. Memang ada retakan di bagian ini gitu. Jadi itu juga penting buat bahan ya. Bahan untuk kayak Mas Dion ya, untuk ya menerka lebih jauh lah kira-kira mana yang bisa dieksekusi kan gitu. Ya. Tadi ada bagian-bagian yang memang harus kita eksekusi, ya kita eksekusi. Mas Dion di sini udah berapa lama Mas untuk fokus ke master cedera olahraga itu? Kalau untuk di MCO sendiri saya belum lama, cuman untuk dipublish ya, publish itu belum lama, cuman untuk megang-megang misal saudara, Megang-megang geng. saudara, Megang saudara deket, gitu. saudara jauh nih. Saudara gitu Saudara, udah ya. lama ya. Iya. Karena kita kan berhubungan dengan sertifikat. Dari tahun berapa tuh Mas? Kalau untuk megang saudara mah ya semenjak dulu belajar dari kuliah itu udah lama. Sertifikat ini dapat dari? Saya dulu belajarnya sama ahlinya reposisi Pak Tommy Fondi namanya. Di Tahun? YouTube. Belum lama sih, baru tahun 2000. Oh jadi geng ya Mas Dion ini sudah bersertifikat. Jadi insya Allah soal kemampuan soal apa MCO ini ya karena sudah ada legalitas ya yang menunjang tentang kemampuan seorang, ya saya kira ya saya buktikan hari inilah emang beda dan itu langsung banget karena terasa banget karena yang disentuh itu tidak pada ototnya tidak pada cedera bagian yang langsung, sakit, jadi nggak ada apa ya ada yang sakitnya seperti apa enggak, Iya. tapi memang yang saya anggap tadi itu mestinya nggak ada rasa sakit. Ternyata sakit. Ternyata sakit. Nah ini baru tahu hari ini nih. Ternyata tidak cuman di tempat yang sakit aja Ya. yang sakit itu kan. Jadi prinsip masa cedera olahraga sebisa mungkin seperti itu gitu. Gimana? Menghindari Area inti. sentuhan yang terjadi yang titik di mana itu sakit dihindari. Oh iya. Jadi hanya di sekitar itu yang berhubungan dengan itu. Dan itu ya. Jadi geng, ini posisi MCO Dion. Ya namanya ini MCO Dion. Itu di Sawangan ya. Ya di Sawangan, Jalan Sawangan. Muhtaraya ini. Jalan Utaraya. Apa? Muhtaraya. Jalan Muhtaraya. Depan RSUD Depok pokoknya. Oh iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lihat video ini kemudian mungkin mengalami cedera seputar Sendi, otot itu kan ya. Mungkin kalau misalnya mau daftar ke satu tempat yang sudah cukup punya nama kan banyak ya. Mungkin waktunya itu nggak sabar karena nunggu bulanan kan juga Iya. mau nunggu bulanan atau segera ditanganin. Iya. Nah, saya kira ini bisa jadi opsi ya untuk teman-teman datang ke tempat ini ya. Tempatnya di depan RSUD Depok. Nanti alamat dan nomor teleponnya
saya tulis di deskripsi. Gitu Mas ya? Ya, siap Mas Haji. Oke Mas, pokoknya hari ini saya terima kasih banget karena sudah ditanganin secara profesional. Saya mengalami kenyamanan, terutama ya yang terjadi kita ini yang ngobrol sebenarnya, ngobrol saling berbagi. Dan akhirnya saya tahu, karena hobi saya ngetrail Mas. Jadi besok-besok saya masih ngetrail lagi nih. Hobinya ekstrim ini. Makanya. Jadi kalau misalnya jatuh, setidaknya ya mudah-mudahan nggak jatuh lagi ya. Tapi setidaknya itu ada referensi tempat lah yang bisa kita coba ini gitu. Siap, Oke Mas ya, siap, ini Mas. channel saya itu namanya, kita punya program namanya Moodcast Mas. Kalau mood kita podcast. Jadi karena kita ini puasa, tadi kita sudah berbuka sama-sama di sini. Nah, alangkah baiknya lah suatu informasi yang mestinya itu positif kita bagi ke banyak orang. Kali aja ada yang melihat ini dan kemudian mereka tertarik, bisa nanti ngubungin Mas Dion. Gitu Mas. Siap. Mas, makasih banget Mas ya. Ya, Mas Haji, terima kasih Mudah-mudahan sudah mampir ke sini. lancar semuanya nanti. Siap. Amin. Oke Kang ya, gitu aja kali ini Moodcast kita dengan Mas Dion, MCO Dion di Sawangan. Sampai ketemu di Moodcast berikutnya bersama OZSS Channel. Dadah.